adik-adik, kita bertemu lagi dengan Math Kelas U. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut bagian pertama, yaitu garis. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai dengan garis. Sebenarnya kalian sering menjumpai benda-benda yang menunjukkan suatu garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ini adalah contoh berupa benda yang menunjukkan suatu garis lurus, penggaris, tongkat, sapu, kemudian pensil. Ini adalah contoh benda yang menunjukkan garis lurus. Kalian bisa menyebutkan selain ini. Secara geometri, ruas garis digambarkan seperti gambar di bawah ini. Ini adalah gambarnya garis A dan B. Misal ujung ruas garis itu diberi nama A dan B, maka diperoleh ruas garis AB atau ditulis seperti ini. Huruf AB ada garis di atas hurufnya, AB. Jika ujung B diperpanjang lurus tanpa batas seperti gambar di bawah ini, nah seperti ini, diperpanjang, ada panahnya tanpa batas, maka diperoleh sinar garis lurus AB, ditulis AB, kemudian di atasnya ada garis panah. Jika kedua ruas AB diperpanjang lurus tanpa batas seperti gambar di bawah ini, nah ini titik A dan titik B itu ada panahnya, maka diperoleh sinar garis lurus AB, ditulis AB ada garis di atasnya, panah ke kanan dan ke kiri. Kita lanjutkan dengan kedudukan dua garis. Yang pertama, garis sejajar. Perhatikan gambar ini adalah gambar rel kereta api, merupakan contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Dua garis yang terletak pada satu bidang datar dikatakan sejajar jika dan hanya jika kedua garis tersebut tidak berpotongan meskipun diperpanjang. Ini gambar rel kereta api ini tidak akan berpotongan meskipun panjang. Ini namanya garis sejajar. Jika digambarkan seperti ini garis K sejajar dengan garis L. Ini namanya sejajar. Simbolnya K, kemudian ada garis miring 2 dan L. Ini artinya K sejajar dengan L. Kita lanjutkan pada kedudukan dua garis selanjutnya, yaitu garis berpotongan. Ini adalah gambar contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar lantai keramik ini garisnya berpotongan. Garisnya berpotongan antara keramik satu dengan keramik yang lain. Dua garis yang terletak di satu bidang datar dikatakan berpotongan jika dan hanya jika kedua garis tersebut berpotongan di satu titik. Nah, misalnya ini garis K dan garis L berpotongan. Nah, di sini adalah ada titik potongnya. Nah, ini adalah titik potongnya. Kita lanjutkan kedudukan dua garis yang ketiga, yaitu garis berimpit. Misalnya pada gambar jam ini menunjukkan pukul 12. Jarum pendek dan jarum panjangnya menjadi satu. Ini berimpit. Dua garis terletak di satu bidang dikatakan berimpit jika dan hanya jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik berpotongan. Misalnya ini garis K dan garis L. Nah, maka garis K sama dengan garis L, garisnya berimpit.
Kita lanjutkan dengan kedudukan dua garis. Yang keempat yaitu garis bersilangan. Perhatikan gambar ini. Di sini adalah gambar jalan raya dan di atasnya ada jalan layang. Dua garis dikatakan bersilangan jika dan hanya jika dua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang. Ini tidak terletak pada satu bidang. Misalnya, kalau pada gambar seperti ini, pada gambar kubus, garis AB bersilangan dengan garis CG. Ya, garis AB bersilangan dengan garis CG. Kita lanjutkan pada nomor 2, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Perhatikan gambar ini. Garis yang warna pink ini disebut garis vertikal, sedangkan garis yang warna hijau ini disebut garis horizontal. Garis vertikal adalah garis dengan posisi tegak lurus terhadap permukaan bumi. Garis vertikal pada koordinat kartesius digambarkan dengan garis yang sejajar atau berimpit dengan sumbu Y atau ordinat. Sedangkan garis horizontal adalah garis dengan posisi mendatar terhadap permukaan bumi. Garis horizontal pada koordinat kartesius digambarkan dengan garis yang sejajar atau berhimpit dengan sumbu X atau absis. Kita lanjutkan dengan yang nomor 3, yaitu sifat-sifat garis sejajar. Sebelum membahas sifat-sifat garis sejajar, terlebih dahulu pelajari aksioma berikut. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Jika digambarkan, misalnya ini ada garis G dan ada titik K di luar garis G. Misal terdapat garis G dan titik K yang berada di luar garis G. Melalui titik K hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis G, yaitu garis L, misalnya seperti ini. Ya. Melalui titik K ini hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis G, misalnya garis L. Jadi kalian bisa membuat garis yang sejajar dengan G melalui titik K ini. Bisa dipahami ya? Sifat-sifat garis sejajar yang pertama adalah jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong juga garis kedua. Misalnya seperti gambar ini, garis G dan L adalah sejajar. Kemudian ada garis N yang memotong garis L di titik A. Maka garis N ini akan memotong juga garis G seperti gambar ini. Garis N akan memotong juga pada garis G, yaitu di titik B. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada sifat-sifat garis sejajar yang kedua. Jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lainnya. Misalnya pada gambar ini, garis K sejajar dengan garis L, dan garis L sejajar dengan garis T. Maka garis K juga akan sejajar dengan garis T. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan gambar ini. Pertanyaan yang A, diketahui pada gambar A adalah garis AB. Jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB. Kemudian pertanyaan yang B, diketahui pada gambar B adalah garis PQ.
Jelaskan apakah titik R terletak pada garis PQ. Jelaskan juga apakah titik S terletak pada garis PQ. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang A. Apakah titik J terletak pada garis AB? Kita jawab. Jawabannya iya, karena titik C merupakan bagian dari AB. Kita jawab sekarang yang B. Jelaskan apakah titik R terletak pada garis PQ dan jelaskan pula apakah titik S terletak pada garis PQ. Kita jawab, titik R tidak terletak pada garis PQ karena titik R tidak berada di bagian garis PQ. Sedangkan titik S terletak pada garis PQ karena titik S merupakan bagian dari garis PQ. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar ini. Pertanyaannya yang A, sebutkanlah garis-garis yang sejajar. Pertanyaan yang B, sebutkanlah garis-garis yang berpotongan. Nah, sekarang kita amati gambarnya. Garis Q. Nah, garis Q dia sejajar dengan garis S. Kemudian garis P sejajar dengan garis M. Nah, jadi kita jawab. Yang pertama adalah garis-garis yang sejajar adalah P sejajar dengan M dan Q sejajar dengan S. Selanjutnya, garis-garis yang berpotongan. Antara lain, nah misalnya garis S ini kita perpanjang. Kalau diperpanjang ke kiri, maka garis S akan berpotongan dengan garis P. Yaitu garis S berpotongan dengan P. Kemudian, jika garis S ini diperpanjang ke kanan, maka akan berpotongan dengan garis M. Ya, garis S berpotongan dengan garis M. Kemudian, garis R ini jika diperpanjang ke bawah, maka akan berpotongan dengan garis P. Ya, R berpotongan dengan P. Kemudian, jika garis R dan M akan diperpanjang, maka garis M ini akan berpotongan dengan garis R. Nah, kalian bisa menyebutkan garis yang berpotongan yang lainnya. Ya, masih banyak lagi. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik, kita sudah mempelajari tentang garis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.